Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman yang menakjubkan secara lengkap berikut dengan sanad riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh Ibnu Asakir menyampaikan tentang silsilah Nabi Sulaiman sebagai berikut. Ia adalah Sulaiman bin Dawud bin Aisyah bin Uwaid bin Abir bin Salmud bin Nakhshun bin Umaynak, Adab bin Iram bin Hasrun bin Farish bin Yahuzah bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, Abu Rabi Nabiullah putra dari Nabiullah. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-14. Artinya Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Dawud alaihissalam. Setelah Nabi Dawud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman merupakan pewaris dari Nabi Dawud sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Yang dimaksud dengan mewarisi dalam ayat tersebut adalah mewarisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta benda. Disebutkan dalam kitab Sihah, melalui beberapa jalur dari sejumlah sahabat, Rasulullah bersabda, "Kami, para nabi, tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Riwayat lain menyebutkan, "Nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurafu." Kami, para nabi, tidak diwarisi. Rasulullah mengabarkan bahwa harta benda para nabi tidak diwarisi seperti halnya orang lain. Setelah meninggal, harta benda mereka adalah sedekah untuk orang-orang fakir dan yang memerlukan bantuan. Tidak secara khusus diberikan kepada sanak kerabat, karena dunia bagi mereka sangat hina dan tiada harganya. Sama halnya, dunia itu hina bagi Tuhan yang mengutus, memilih, dan memberi mereka kelebihan. Salah satu kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan burung dan mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Sebagaimana Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayuhan nasu ulimna mantiqa toiri wa utina min kulli syai'i." Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Dawud melintasi seekor burung pipit, jantan terbang mengelilingi seekor burung pipit betina. Sulaiman kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa yang dikatakan burung itu?" Mereka balik bertanya, "Apa yang dia katakan, wahai Nabiullah?" Sulaiman berkata, "Dia meminangnya untuk ia nikahi," dan berkata, "Menikahlah denganku. Aku akan menempatkanmu di kamar-kamar Damaskusman, dimanapun yang kau sukai." Sulaiman berkata, "Karena kamar-kamar Damaskus dibangun dengan batu-batu keras, tak seorang pun bisa menempatinya." Tapi memang, setiap peminang itu pendusta. Kullu khatibin qaddabun, kata Nabi Sulaiman. Hadis ini direwetkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Qasim Zahir bin Tauhir dari Al-Baihaqi dengan matan yang sama. Imam Ibnu Katsir berkata, Nabi Sulaiman juga menguasai bahasa binatang-binatang lain dan berbagai jenis makhluk. Dalilnya bisa dilihat pada ayat yang berbunyi, artinya, dan kami diberi segala sesuatu. Artinya, Nabi Sulaiman diberi apapun yang diperlukan seorang raja. Seperti pasukan, alat-alat perang, prajurit-prajurit dari golongan jin, manusia, burung, binatang liar, setan, ilmu, pemahaman, bisa mengungkapkan isi hati seluruh makhluk yang berbicara ataupun yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia, Nabi Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi.
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Daud bergerak bersama seluruh pasukan dari golongan jin, manusia, dan burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya, sementara itu burung-burung terbang menaunginya dengan sayap-sayapnya, agar Sulaiman dan seluruh pasukannya tidak terkena terik sinar matahari dan lainnya. Masing-masing dari ketiga pasukan ini ada komandan yang mengatur dari barisan paling depan hingga belakang. Tidak ada satu prajurit pun yang maju ataupun mundur dari posisinya. Seperti itulah gambaran kerajaan Nabi Sulaiman yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kisah semut yang tertera dalam ayat tadi, Syekh Wahab menuturkan, Sulaiman melintas di atas hamparan di lembah Taif, dan seekor semut tersebut namanya Jarsan. Semut ini berasal dari kabilah semut bernama Bani Syaisoban. Semut tersebut pincang dan besarnya seukuran seekor serigala. Nabi Sulaiman mengerti kata-kata yang disampaikan semut tersebut yang diumumkan kepada seluruh populasinya. Nabi Sulaiman mengerti kebijakan dan perintah terpuji yang disampaikan semut. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum melihat hal itu sebagai wujud gembira dan senang atas ilmu yang diberikan Allah kepadanya secara khusus, yang mana kemampuan itu tidak diberikan pada orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan anggapan yang salah seperti yang dikatakan sebagian orang-orang bodoh, bahwa sebelumnya hewan-hewan berbicara dengan orang sebelum Nabi Sulaiman. Lalu mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud mengambil perjanjian kepada seluruh hewan untuk tidak lagi berbicara kepada manusia setelah itu. Hal tersebut adalah omong kosong yang hanya dikatakan oleh mereka yang tidak punya ilmu. Karena andai benar seperti itu, tentu tidak ada keistimewaan apapun bagi Nabi Sulaiman. Karena kemampuan tersebut juga dimiliki orang lain, tentu ini pendapat yang salah. Sebab karena keistimewaan inilah Nabi Sulaiman berdoa, Ya Rabbku, anugerahkanlah aku petunjuk untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salah. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menuntunnya selalu bersyukur atas segala nikmat ia. Dan keistimewaan yang hanya Allah berikan padanya, ia memohon agar diberi kemudahan menjalankan amal soleh. Dan saat wafat nanti, ia memohon agar dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang soleh. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Sulaiman ini. Yang dimaksud dengan kedua orang tua Nabi Sulaiman dalam doanya adalah Daud dan ibunya. Ibu Nabi Sulaiman termasuk seorang wanita ahli ibadah dan solehah. Seperti yang disampaikan Sunat bin Daud dari Yusuf bin Muhammad bin Munkadir. Yang dirawayatkan dari ayahnya, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ibu Nabi Sulaiman bin Daud berkata, Wahai anakku, jangan banyak-banyak tidur pada malam hari, karena banyak tidur pada malam hari membuat seorang hamba fakir pada hari kiamat kelam. Masih dalam pembahasan kemampuan Nabi Sulaiman, Imam Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud pergi bersama para sahabatnya untuk meminta hujan. Lalu Nabi Sulaiman melihat seekor semut berdiri dengan mengangkat salah satu kakinya seraya meminta hujan. Sulaiman lalu berkata pada para sahabatnya, Pulanglah kalian, karena kalian sudah diberi hujan. Semut itu meminta hujan dan doa semut itu sudah dikabulkan. Imam As-Suddi mengatakan, terjadi kekeringan yang melanda manusia pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar meminta hujan. Tanpa diduga, ada seekor semut yang tengah berdiri di atas dua kaki menengadahkan kedua tangannya sambil mengucapkan, Allahumma inna khulkun min khulkika walahina bina angfat liqa. Ya Allah, hamba ini adalah salah satu makhlukmu. Amat memerlukan karuniamu. Mereka kemudian diberi hujan deras oleh Allah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan awal mula hubungan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menghiasi mereka dengan perbuatan-perbuatan buruk mereka.
sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang agung. Dia, Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa surat kulu ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia, Balkis, berkata, "Sesungguhnya, raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia, Sulaiman, berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara, yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, yakni Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Dalam surat An-Naml ayat 20-37, Allah menuturkan kisah Sulaiman dengan burung hudhud. Saat itu sekelompok pasukan burung secara bergiliran maju ke depan untuk menjalankan perintah yang diinstruksikan, sama seperti prajurit-prajurit para raja pada umumnya. Tugas hudhud menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya adalah untuk mencari tempat keberadaan air. Ketika Sulaiman dan para pasukannya tidak menemukan air di tengah padang pasir dalam perjalanan, hudhud biasanya datang lalu mencarikan tempat keberadaan air. Hudhud diberi Allah kemampuan untuk mendeteksi keberadaan air di dalam tanah. Ketika hudhud menunjukkan keberadaan air di suatu tanah, pasukan Sulaiman menggali titik tersebut lalu mengeluarkan air. Selanjutnya, mereka gunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Namun suatu ketika, Nabi Sulaiman mencari-cari hudhud. Ia tidak ada di tempat tugasnya. Lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Kenapa ia tidak ada di sini? Ataukah ia menghilang dari pandanganku sehingga aku tidak melihatnya? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat." Nabi Sulaiman mengancamkan suatu siksaan padanya. Bahkan Nabi Sulaiman akan menyembelih hudhud. Kecuali jika hudhud datang kepada Nabi Sulaiman dengan alasan yang jelas, yakni alasan yang bisa menyelamatkannya dari kelalaian ini. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku melihat sesuatu yang belum engkau lihat. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak, membawa suatu berita yang meyakinkan, yaitu berita yang benar. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Hudhud menyampaikan berita tentang sebuah kerajaan besar Sabak yang ada di Yaman. Kerajaan Sabak pada masa itu beralih ke tangan seorang putri raja yang ia angkat sebagai penggantinya. Karena ia tidak memiliki keturunan lain selain putri sematawayangnya itu, mereka kemudian mengangkatnya sebagai ratu. Imam As-Sa'labi dan lainnya menyebutkan bahwa setelah ayah ratu ini meninggal, kaumnya mengangkat seorang raja lelaki sebagai raja. Namun kerusakan melanda di mana-mana. Putri raja itu kemudian datang menghampiri lelaki tersebut dan meminangnya. Setelah itu keduanya menikah. Saat si putri raja itu masuk, ia menyuguhkan arak pada suaminya itu, lalu ia penggal lehernya dan ia pasang tepat di depan pintu rumahnya. Orang-orang kemudian datang menghampirinya dan mengangkatnya sebagai ratu mereka. Ia adalah Balkis binti Sairo. Nama aslinya adalah Hadad. Pendapat lain menyebutkan namanya adalah Syarohil bin Zuljadan. Bin Sairo, bin Haris, bin Qais, bin Saifi, bin Saba, bin Yasyab, bin Ya'rib, bin Kohton. Ayah Balkis adalah salah satu raja besar yang enggan menikahi wanita Yaman.
Menurut salah satu sumber, ia menikahi seorang wanita dari bangsa jin bernama Royhanah binti Sakan, lalu melahirkan anak perempuan namanya Talqomah, atau yang disebut sebagai Balqis. Imam As-Sa'alabi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Nadir bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah satu di antara kedua orang tua Balqis berasal dari bangsa jin. Hadis ini warib dan sanadnya dhaif, lemah. Kata-kata Nabi Sulaiman yang berbunyi, dan kami diberi segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang biasa diberikan pada para raja, serta memiliki singgasana yang besar, yaitu singgasana kerajaan Balqis dihiasi berbagai jenis batu-batu berharga, mutiara, emas, dan hiasan mewah. Setelah mendengar laporan dari burung hudhud ini, Nabi Sulaiman mengirim surat berisi seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul-Nya, kembali kepadanya, tunduk untuk bergabung dalam kekuasaan Rasul-Nya. Karena itu Nabi Sulaiman berkata kepada mereka, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, yaitu, jangan bersikap sombong untuk taat padaku dan mengerjakan perintah-perintahku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maksudnya, dalam keadaan bersedia mendengar dan taat tanpa permusuhan ataupun rayuan. Sejumlah mufasir dan lainnya menyebutkan, Hudhud membawa surat tersebut lalu datang ke istana Balqis, dan menjatuhkan surat tersebut kepadanya saat ia berada seorang diri. Hudhud berdiri di salah satu sudut ruangan untuk menantikan balasan Bilqis dari surat tersebut. Balqis kemudian mengumpulkan para amir, menteri, dan pembesar kerajaan untuk bermusyawarah. Dia berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Lalu ia bacakan bagian awal suratnya terlebih dahulu. Di situ tertulis, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Lalu ia baca isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membacanya, Bilqis kemudian memusyawarahkan masalah ini. Ia secara santun berbicara kepada mereka, sementara para pembesar kerajaan khidmat mendengarkannya. Dia, Ratu Bilqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, yang mampu melawan pasukan musuh. Jika engkau menginginkan kami berperang, kami mampu menjalankannya. Meski demikian, keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Mereka bersedia mendengarkan dan taat. Mereka menyampaikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan mereka serahkan masalah tersebut kepada Bilqis, agar Bilqis mempertimbangkan mana putusan yang tepat baginya dan juga bagi mereka. Pandangan Bilqis lebih tepat dan lebih sempurna dari pandangan mereka. Ia tahu bahwa si pengirim surat tersebut adalah raja yang tak terkalahkan. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditentang ataupun ditipu. Dia, Bilqis, berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dengan pandangannya yang lurus, Bilqis mengatakan, sungguh, andai raja ini mengalahkan kerajaanku, yang ia inginkan hanyalah aku. Perlakuan dan serangan keras hanya akan ditujukan padaku saja. Bilqis berkata, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Bilqis bermaksud untuk memberikan hadiah yang ia kirimkan. Ia tidak tahu bahwa Sulaiman tidak mau menerima apapun dari mereka karena mereka kafir dan pasukan yang dimiliki Sulaiman mampu mengalahkan mereka. Karena itu, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Wajar Nabi Sulaiman berkata demikian, karena kamu sama sekali tidak butuh terhadap harta duniawi, melainkan yang beliau inginkan hanyalah mengajak Bilqis dan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Sulaiman berkata kepada utusan Bilqis yang datang, sementara orang-orang ada di sekitarnya dan mendengarkan kata-katanya, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negara itu, yakni Sabak secara terhina,
dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Saat mereka mendengar kata-kata Nabi Sulaiman itu, mereka tidak bisa berbuat apapun selain mendengar dan patuh. Mereka segera memenuhi seruan Sulaiman hingga seluruh orang kerajaan mau mendengar, taat, dan tunduk. Saat Sulaiman mendengar kedatangan mereka kepadanya, ia berkata kepada golongan jin yang ditunjukkan untuknya, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Maksudnya sebelum majelis sidang Nabi Sulaiman berakhir. Menurut salah satu sumber, majelis sidang Nabi Sulaiman berlangsung dari pagi hari hingga mendekati pertengahan siang. Selama itu Sulaiman mengatur segala urusan Bani Israel. Lalu seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Dan sungguh aku kuat melakukannya, dan dapat dipercaya untuk mendatangkan singgasana itu padamu lengkap dengan seluruh batu-batu berharga yang melekat. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Menurut pendapat yang masyhur, laki-laki itu bernama Al-Shif bin Barkhoya, saudara sepupu Sulaiman. Namun menurut pendapat lain, dia adalah salah seorang jin mukmin yang konon menghafal nama Allah yang paling agung. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, yaitu saat Nabi Sulaiman melihat singgasana, Balkis berada di hadapannya dalam rentan waktu yang amat singkat. Dari negeri Yaman ke negeri Baitul Maqdis dalam sekejap mata, dia pun berkata, "Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku, karunia yang ia berikan kepada para hambanya sebagai ujian, apakah mereka bersyukur ataukah sebaliknya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, yakni manfaatnya akan ia rasakan sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia, tidak memerlukan rasa syukur hamba-hamba yang bersyukur, juga tidak dirugikan oleh kekafiran orang-orang kafir." Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengubah hiasan singgasana tersebut, untuk menguji pemahaman dan akal Balkis. Karena itu Nabi Sulaiman berkata, "Kita akan melihat apakah dia, Balkis, masih mengenal singgasananya." Maka ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Dia Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dari sini kecerdasan dan pemahaman Balkis teruji, ia tidak menganggap mustahil singgasana. Singgasana tersebut adalah miliknya, karena singgasananya ia tinggal di Yaman, dan ia pun tidak mengetahui siapapun yang bisa melakukan tindakan aneh dan luar biasa ini. Lalu Nabi Sulaiman melarang Balkis menyembah matahari yang ia lakukan bersama kaumnya, karena mengikuti agama nenek moyang dan para pendahulu sebelumnya, tanpa landasan dalil yang menuntun mereka untuk melakukan peribadatan itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Istana Kaca Nabi Sulaiman. Sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membangun istana kaca, dan jalanannya diberi air yang ditutupi kaca, lalu di air tersebut diberi ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kemudian Balkis diperintahkan untuk masuk istana. Sementara Sulaiman duduk di atas singgasana kerajaannya, maka ketika Balkis melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya penutup kedua betisnya, dia Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Sebagian ulama menyatakan, jin bermaksud memperburuk penampilan Balkis di mata Sulaiman, dan agar Balkis menyingkap betisnya, yang penuh bulu, sehingga Sulaiman tidak menyukainya. Para jin khawatir jika Sulaiman menikahi Balkis, ia akan menguasai Sulaiman dan juga mereka, karena ibunya adalah seorang jin. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa kuku-kuku kaki Balkis seperti kuku-kuku hewan, namun pendapat ini lemah. Menurut salah satu pendapat, saat Sulaiman bertekad menikahi Balkis, ia bertekad untuk menghilangkan bulu-bulu di kaki Balkis. Ia bertanya pada manusia, bagaimana cara menghilangkan bulu-bulu di kaki Balkis itu? Mereka menyebut dengan pisau. Namun Balkis menolak. Setelah itu Sulaiman bertanya kepada golongan jin. Mereka kemudian membuatkan kolam pemandian untuk Sulaiman. Sulaiman adalah orang pertama yang memasuki kolam pemandian. Namun saat mulai memasukinya, ia merasakan sakit kepanasan. Imam As-Sa'alabi dan lainnya menyebutkan setelah menikahi Balkis, Nabi Sulaiman tetap mengakuinya sebagai Ratu Yaman dan memulangkannya ke negeri tersebut. Nabi Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan, lalu singgah di sana selama 3 hari.
Setelah itu kembali lagi. Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangunkan 3 istana di Yaman, yakni Istana Ghimdan, Salihin, dan Baitun. Untuknya, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat berpegang teguh pada hukum fikih. Hal ini disebutkan dalam peristiwa di suatu sore. Allah berfirman dalam surah Asy-Syot ayat 30-40. Allah menyebutkan, Ia memberikan Daud seorang anak bernama Sulaiman. Allah selanjutnya memujinya dengan berfirman, Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah, sangat kembali ke jalannya dan taat kepadanya. Selanjutnya Allah menyebutkan kisah Sulaiman bersama kuda-kuda Safinat, yaitu kuda yang berdiri di atas 3 kaki. Sementara 1 kakinya diangkat ke atas, yaitu kuda-kuda yang kurus dan cepat larinya. Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yakni kuda yang membuat aku ingat akan kebesaran Robku. Sampai matahari terbenam, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu Nabi Sulaiman mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Ada yang menyatakan, Nabi Sulaiman mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut dengan pedang. Pendapat lain menyebutkan, Nabi Sulaiman mengusap keringat kuda-kuda tersebut setelah digunakan dalam perlombaan. Pendapat yang diadut mayoritas ulama salaf adalah pendapat pertama. Mereka menyebutkan Nabi Sulaiman disibukkan oleh pertunjukan kuda-kuda ini hingga waktu asar habis dan matahari terbenam. Ini direwatkan dari Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Dipastikan Sulaiman tidak meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, kecuali jika memang aturan syariat mereka memperbolehkan sholat ditunda untuk keperluan jihad, yang mana pertunjukan kuda termasuk di antara salah satunya. Sekelompok ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengakhirkan sholat asar saat Perang Kondak, yang pada waktu itu disyariatkan. Namun hadis itu dinasih dengan hadis sholat khauf. Kesimpulannya dari kisah ini, Nabi Sulaiman bahwasanya termasuk orang yang sangat berpegang teguh pada hukum-hukum fikih. Sekarang kita berlanjut pada kisah Nabi Sulaiman yang diuji Allah dengan memberinya sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya, sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Beberapa ulama salaf mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman tidak terlihat di singgasana kekuasaannya selama 40 hari. Lalu setelah itu ia kembali lagi. Saat ia kembali, ia memerintahkan untuk mendirikan Baitul Maqdis. Ia kemudian mendirikan Baitul Maqdis secara permanen dan kuat. Seperti yang telah disebutkan, Nabi Sulaiman hanya merenovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama kali menjadikan bangunan tersebut sebagai masjid adalah Israel. Sebagaimana sahabat Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, lalu masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Aku bertanya, berapa rentang waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Seperti diketahui, rentang waktu antara Nabi Ibrahim yang membangun Masjidil Haram dengan Nabi Sulaiman bin Dawud lebih dari 1000 tahun. Karena itu, riwayat yang menyebutkan hanya terpaut rentang waktu 40 tahun perlu untuk ditinggalkan saja pendapat ini. Nabi Sulaiman meminta diberi kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh siapapun sepeninggalnya. Permintaan ini ia ajukan setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah dan Ibnu Khuzaimah, begitu juga Ibnu Hibban dan Hakim, meriwayatkan dengan sanad masing-masing dari Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seusai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengabulkan 2 di antaranya. Dan kami meminta semoga yang ketiga itu milik kami. Ia memohon, membuat keputusan yang sesuai dengan keputusannya. Allah mengabulkan permintaan ini. Lalu ia memohon kerajaan yang tidak patut dimiliki siapapun setelahnya. Allah mengabulkan permintaan ini. Lalu ia meminta padanya, siapapun orang yang keluar dari rumah hanya untuk sholat di masjid ini, ia terlepas dari kesalahannya, seperti pada saat dilahirkan ibunya. Namun permintaan ini tidak dikabulkan. Kami berharap semoga Allah memberikan permintaan ini pada kita, yakni pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Terkait putusan yang sesuai dengan putusan Allah, Allah memuji Sulaiman dan juga ayahnya dalam firman-Nya yang berbunyi, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman
ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih diperlukan, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 78-79, Imam Syureh dan sejumlah ulama salaf menyebutkan, kaum tersebut memiliki pohon anggur, lalu kambing-kambing milik kaum lain merusaknya. Maksudnya mereka menggembala kambing pada malam hari, lalu kambing-kambing itu memakan pohon anggur hingga ludes. Mereka kemudian mengajukan permasalahan ini kepada Daud. Daud kemudian memutuskan kaum pemilik pohon-pohon anggur tersebut mendapat ganti rugi. Setelah itu mereka menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, apa keputusan yang diberikan Nabiullah pada kalian? Artinya apa yang diputuskan Nabi Daud kepada kalian? Lalu orang-orang itu menjawab ini dan itu. Nabi Sulaiman berkata, jika aku yang memutuskan, tentu serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik pohon kurma. Lalu mereka memanfaatkan hasil kambing-kambing itu hingga para pemilik kambing membetulkan pohon-pohon anggur. Setelah itu kambing-kambing diserahkan kembali kepada para pemiliknya. Keputusan tersebut sampai juga di telinga Nabi Daud. Lalu Nabi Daud memutuskan seperti putusan Nabi Sulaiman. Riwayat senada juga disebutkan dalam kitab Sahihain dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada dua wanita membawa anak masing-masing. Tanpa diduga ada serigala menyerang lalu mengambil anak salah satu dari keduanya. Lalu ia merebut anak milik wanita yang satunya. Yang lebih tua berkata, yang dibawa serigala itu anakmu. Wanita yang lebih muda berkata, bukan anakku yang dibawa, tapi anakmu. Keduanya kemudian mengajukan perkara ini ke hadapan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menyerahkan anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian pergi lalu menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, ambilkan aku pisau, aku akan membelah anak ini menjadi dua, masing-masing dari kalian mendapatkan separuh. Lalu wanita yang lebih muda berkata, semoga Allah merahmatimu, dia adalah anaknya. Artinya menyerahkan kepada perempuan yang lebih tua. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan menyerahkan anak tersebut pada wanita yang lebih muda. Sepertinya kedua keputusan ini berlaku dalam syariat mereka, namun keputusan yang disampaikan Nabi Sulaiman lebih kuat. Karena itulah Allah memujinya atas ilham yang ia berikan kepadanya. Lalu setelah itu Allah memuji ayahnya, yakni Nabi Daud. Allah berfirman, dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dalam surat Al-Anbiya ayat 79-80. Selanjutnya Allah berfirman, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, yaitu kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri, yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 80-82. Dalam surat Syad, Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surat Syad, ayat 36-40. Karena Nabi Sulaiman tidak menggunakan kuda demi mencari ridha Allah, Allah menggantinya dengan angin yang lebih cepat jalannya, lebih kuat, lebih besar, dan tidak perlu menguras tenaga dalam penggunaannya. Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya, maksudnya ke negeri manapun yang ia inginkan. Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang terbuat dari papan, apapun yang diperlukan, mulai dari rumah, istana, tenda, perabotan, kuda, unta, alat-alat berat,
pasukan dari golongan manusia dan jin, juga hewan dan burung. Saat hendak bepergian, jalan-jalan atau memerangi raja maupun musuh di negeri manapun yang dikehendaki Allah, Nabi Sulaiman membawa semua itu di atas hamparan papan lebar, lalu memerintahkan angin untuk membawanya terbang. Angin kemudian menyelinap ke bawah papan dan mengangkatnya. Setelah berada di angkasa, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk terbang membawanya dengan cepat, lalu meletakkannya di tempat manapun seperti yang ia kehendaki. Di mana ketika Sulaiman pergi pada pagi hari dari Baitul Maqdis, angin membawanya terbang hingga ke Istakhor, yang jika ditempuh dengan perjalanan darat akan memakan waktu sebulan. Sulaiman berada di sana hingga sore hari, lalu pada sore hari ia pulang menuju Baitul Maqdis. Seperti disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 12-13 Imam Hasan al-Bashri mengatakan, Nabi Sulaiman pergi pada pagi hari dari Damaskus, lalu turun di Istakhor, lalu sarapan di sana. Setelah itu pada sore harinya pergi dari sana menuju Kabul. Jarak antara Damaskus dan Istakhor adalah sejauh perjalanan 1 bulan, dan jarak antara Istakhor dan Kabul sejauh perjalanan 1 bulan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ahli arsitektur sejarah menyebutkan bahwa Istakhor dibangun oleh jin untuk Sulaiman, dan di sanalah letak kerajaan Turki kuno. Seperti itu juga dengan negeri-negeri lain, seperti Tadamur, Baitul Maqdis, Bab Jainur, dan Bab Barid di Damaskus, menurut salah satu pendapat. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bangsa jin juga ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, yakni di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Yakni Allah tundukkan untuk Sulaiman sekelompok jin pekerja yang bekerja tanpa lelah seperti yang ia kehendaki. Mereka tidak menyimpang dari ketaatan. Siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintahnya, ia pasti disiksa dan dihukum. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang baik dan bagian-bagian depan majelis. Patung-patung, yaitu gambar-gambar dinding, ini diperbolehkan dalam syariat dan agama mereka. Piring-piring yang besarnya seperti kolam. Ibnu Abbas mengatakan, satu piringnya seperti kolam di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dan terbelenggu. Maksudnya, di antara mereka ada yang ditundukkan Sulaiman sebagai ahli bangunan. Sebagian lainnya, ia perintahkan menyelam untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan mutiara yang tidak didapatkan di tempat lain selain dari sana. Ini semua adalah bagian dari pelengkapnya, dari pelengkap kekuasaan yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya, juga tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Imam Bukhari menuturkan, dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh, Ifrit dari golongan jin mendatangiku tadi malam untuk memutuskan salatku, lalu Allah memberiku kuasa terhadapnya. Aku menangkapnya, lalu aku bermaksud untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, agar kalian semua bisa melihatnya. Tapi aku teringat doa saudaraku, Sulaiman, yakni, Ya Rabbu, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Aku kemudian menghalaunya dalam keadaan terusir. Imam Muslim menuturkan bahwasanya Abu Darda berkata, Rasulullah SAW sholat lalu kami mendengar beliau mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah darimu, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Nabi Muhammad mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Beliau mengulurkan tangan seakan-akan meraih sesuatu. Seusai sholat, kami bertanya, Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu saat sholat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihatmu mengulurkan tangan. Beliau menjelaskan, sungguh, musuh Allah, iblis, datang membawa kobaran api untuk ia letakkan di wajahku. Lalu aku mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Lalu aku katakan, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Namun sebanyak 3 kali itu pula, ia tidak juga mundur.
lalu aku bermaksud meraihnya demi Allah. Andai saja bukan karena doa saudara kami, yakni Sulaiman, tentu ia jin ifrit, terikat dan dijadikan mainan anak-anak penduduk Madinah. Diceritakan bahwa Abu Ubaid Hajib Sulaiman bercerita, aku melihat Atok bin Yazid sholat, lalu aku melintas di hadapannya. Ia menghalauku. Setelah itu ia berkata, Abu Sa'id bercerita kepadaku bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, lalu bacaannya kacau. Seusai sholat, beliau menyampaikan, andai kalian melihatku bersama iblis, aku julurkan tanganku, lalu aku terus mencekiknya, hingga aku merasakan lidahnya yang dingin di antara dua jariku ini, ibu jari dan jari sebelahnya. Andai bukan karena doa saudaraku Ibrahim, tentu ia iblis, terikat di salah satu tiang masjid, dan dijadikan mainan anak-anak Madinah. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa agar tidak siapapun menghalangi antara dirinya dengan kiblat, jadikanlah. Selanjutnya kita berlanjut pada pembahasan istri-istri Nabi Sulaiman. Sejumlah ulama salaf menyebutkan Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri, 700 diantaranya wanita merdeka dan 300 lainnya merupakan budak. Pendapat lain menyebutkan kebalikannya, yakni 300 wanita merdeka dan 700 budak. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa dalam menggauli para istrinya. Imam Bukhari menuturkan, Khalid bin Mughallad bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman bercerita kepada kami dari Abu Zanad, dari Al-Aqraj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir 70 istriku. Masing-masing akan melahirkan seorang pejuang yang akan berjihad di jalan Allah. Temannya lalu berkata, Insya Allah. Sementara itu Sulaiman tidak mengatakan seperti itu. Artinya tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya masing-masing dari istri-istrinya itu keguguran. Nabi kemudian mengatakan andai ia mengucapkannya, yakni insya Allah tentu akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir 100 istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Nabi Sulaiman mengatakan itu tanpa mengucapkan insya Allah. Ia kemudian menggilir 100 istrinya, namun tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, andai ia mengucapkan insya Allah, tentu setiap istri melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Sanad hadis ini sesuai syarat kitab Suha. Hanya saja Imam Bukhari dan Muslim tidak mentakridnya melalui jalur ini. Imam Ahmad menuturkan, Husain bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Ia berkata, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir 100 istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah. Nabi Sulaiman mengatakannya tanpa mengucapkan insya Allah. Tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan kecuali seorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Abu Hurairah meneruskan, Rasulullah SAW bersabda, andai ia mengucapkan insya Allah, tentu ia memiliki 100 anak lelaki, semuanya berperang di jalan Allah. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menuturkan, Abdul Razak bercerita kepada kami. Imam Ahmad memberitakan kepada kami dari Ibn Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir 100 istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah. Beliau mengatakan, ia lupa tidak mengucapkan insya Allah. Ia kemudian menggilir mereka. Tak seorang pun di antara istriku, istri-istrinya melahirkan kecuali seseorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, andai ia mengucapkan insya Allah, tentu tidak melanggar sumpah, dan pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Seperti itu juga yang ditakrid Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdul Razak dengan matan yang sama. Sebagaimana kita tahu, Nabi Sulaiman memiliki apapun yang diperlukan kerajaan. Wilayah kekuasaannya luas, bala tentaranya banyak dan bermacam-macam. Belum pernah ada siapapun yang memiliki semua itu sebelumnya.
dan tidak akan diberikan Allah pada seorang pun setelahnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat 16 yang berbunyi, "Dan kami diberi segala sesuatu." Begitu juga dalam surat Syad ayat 35, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang berbunyi, dan kami diberi segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman itu seperti disebutkan dalam nas Rasulullah. Setelah Allah menyebut beragam nikmat sempurna dan agung yang Ia anugerahkan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan." Artinya, berilah siapapun yang kau kehendaki, dan jangan kau beri siapapun yang kau kehendaki. Kau tidak akan dihisap karena hal itu. Artinya, gunakan harta seperti yang kau inginkan, karena Allah telah mengizinkanmu menggunakan semua itu, dan Allah tidak akan menghisapmu atas hal itu. Seperti itulah perihal Nabi dan Raja. Berbeda dengan hamba dan Rasul, ia hanya memberi seseorang sesuai izin Allah. Nabi Jumat berkata, Nabi Muhammad SAW pernah dipersilahkan memilih antara dua kedudukan tersebut. Beliau lebih memilih menjadi hamba dan Rasul. Sebagian riwayat menyebutkan, ia meminta pendapat Jibril terkait pilihan tersebut. Lalu Jibril mengisyaratkan agar beliau bersikap tawadhu. Beliau kemudian memilih untuk menjadi hamba dan Rasul. Sepeninggal beliau, Allah menjadikan khilafah dan kerajaan di tengah-tengah umat beliau hingga hari kiamat. Sehingga akan selalu ada sekelompok di antara mereka yang meraih kemenangan di atas kebenaran hingga kiamat terjadi. Alhamdulillah. Setelah Allah menyebutkan kebaikan dunia yang Ia karuniakan kepada nabinya, Sulaiman, Allah menyebutkan pahala besar, balasan indah, kedudukan di dekatnya, keberuntungan besar dan kemuliaan di hadapannya yang telah Ia sediakan untuk Nabi Sulaiman di akhirat. Pada hari semua makhluk dikembalikan dan seluruh amal perbuatan diperhitungkan. Allah berfirman, "Dan sungguh Ia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Surat Syad ayat 25. Sekarang kita berlanjut pada kisah wafatnya Nabi Sulaiman, usia dan masa kekuasaannya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 14, yang artinya, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya," yakni Sulaiman, "tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Imam Ibnu Jarir mengatakan, Imam Ibnu Abbas meruayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Nabi Sulaiman Nabi Allah. Setiap kali sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya pada pohon itu, 'Siapa namamu?' Pohon menjawab, 'Namaku ini dan itu.' Suatu ketika saat ia tengah sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya pada pohon itu, 'Siapa namamu?' Pohon itu menjawab, 'Khorob,' yang berarti runtuh. Sulaiman bertanya, 'Untuk apa kamu tumbuh?' Pohon menjawab, 'Untuk meruntuhkan rumah itu.' Sulaiman kemudian berdoa, 'Ya Allah, sembunyikanlah kematianku untuk para jin, agar manusia tahu bahwa jin tidak mengetahui hal gaib.' Sulaiman kemudian membuat tongkat dari pohon itu. Ia bertumpu pada tongkat itu selama setahun, lamanya sementara jin terus bekerja. Tongkat itu kemudian dimakan rayap. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui hal yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan selama setahun. Artinya, jika mereka tahu bahwa sahnya Nabi Sulaiman telah meninggal, tentunya mereka tidak akan bekerja setahun penuh. Jin kemudian berterima kasih kepada rayap dan memberinya air. Demikian matan hadis riwayat Ibnu Jarir. Imam As-Suddi menuturkan dalam sebuah kabar dari Abu Malik dan Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari sejumlah sahabat, bahwa Nabi Sulaiman pernah menyepi di Baitul Maqdis selama kurang lebih setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan. Keperluan makan dan minum biasa diantarkan padanya. Pada kali terakhir saat ia wafat, makanan dan minuman diantarkan masuk untuknya. Kejadian ini bermula karena biasanya setiap pagi hari pasti ada pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Lalu Sulaiman datang mendekatinya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Namaku ini dan itu." Jika pohon tersebut sebagai tanaman, Sulaiman menanamnya. Dan jika tumbuh sebagai obat, pohon tersebut berkata,
Aku tumbuh untuk menjadi obat penyakit ini dan itu. Kondisi ini terus terjadi hingga tumbuhlah sebuah pohon bernama Khorubah, si peruntuh. Sulaiman bertanya padanya, "Untuk apa kau tumbuh?" Pohon itu menjawab, "Untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu Sulaiman kemudian berkata, "Allah tidaklah meruntuhkan masjid ini sementara aku masih hidup. Di hadapanmu aku akan mati dan Baitul Maqdis ini runtuh." Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut, lalu ia tanam di sebuah kebun miliknya. Setelah itu Nabi Sulaiman memasuki mihrab. Ia sholat dengan bersandar pada tongkat. Ia kemudian meninggal dunia. Para setan tidak mengetahui hal itu. Mereka tetap bekerja untuk Sulaiman. Mereka takut jika tidak bekerja akan dihukum Sulaiman. Para setan berkumpul di sekitar mihrab. Pada mihrab tersebut ada lubang angin di bagian depan dan belakang. Jika ada setan yang ingin masuk, ia selalu berkata, "Bukankah aku kuat untuk masuk dari sini?" Ia kemudian masuk, kemudian keluar dari sisi lainnya. Salah satu setan masuk lalu melintas. Setiap ada setan yang menatap Sulaiman saat berada di mihrab, ia pasti terbakar. Saat melintas, ia tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah kembali, ia juga tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah itu, ia kembali masuk, lalu jatuh di Baitul Maqdis namun tidak terbakar. Setan itu kemudian menatap Sulaiman. Ternyata ia tersungkur, sudah tidak bernyawa. Setan tersebut keluar lalu memberitahukan manusia bahwa Sulaiman telah meninggal. Mereka kemudian membuka mihrab dan mengeluarkannya. Mereka mendapati tongkat Sulaiman telah dimakan rayap. Mereka tidak tahu sejak kapan Sulaiman meninggal dunia. Mereka kemudian meletakkan rayap di tongkat. Rayap itu kemudian memakan tongkat tersebut selama sehari semalam. Setelah itu mereka membuat perkiraannya. Lalu mereka mendapati bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia sejak setahun lalu. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, para jin dan setan tetap bekerja tanpa henti selama setahun penuh. Saat itulah manusia yakin bahwa para jin berdusta. Sebab jika mereka mengetahui hal gaib, mereka pasti mengetahui kematian Nabi Sulaiman. Dan tentu mereka tidak terus-menerus bekerja untuknya selama setahun. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, yang berbunyi, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah mengatakan, terlihat dengan jelas hal ihwal jin. Mereka berdusta. Setelah itu para setan berkata pada rayap, "Andai saja kau memakan makanan, tentu kami akan memberimu makanan yang paling enak. Andai kau meminum minuman, tentu kami akan memberimu minuman yang paling enak. Namun kami akan selalu memberimu air dan tanah." Setan-setan selalu membawakan air dan tanah untuk rayap-rayap, dimanapun mereka berada. Ibnu Abbas mengatakan, "Tidakkah engkau melihat tanah yang ada di dalam kayu? Itulah yang diberikan setan untuk rayap sebagai ucapan terima kasih untuknya." Dalam riwayat ini terdapat kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa dibenarkan ataupun didustakan. Imam Abu Dawud menuturkan dalam kitab Qadar, Osman bin Abu Syaibah bercerita, Sulaiman bin Dawud berkata kepada malaikat maut, "Jika kau hendak mencabut nyawaku, beritahu aku." Malaikat maut berkata, "Aku tidak lebih mengetahui hal itu darimu. Aku hanya diberi kitab-kitab berisi nama orang yang hendak mati." Asbah bin Faraj dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat maut, "Jika kau diperintahkan untuk mencabut nyawaku, beritahukan aku." Malaikat maut datang menghampirinya lalu berkata, "Wahai Sulaiman, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Usiamu tinggal sesaat." Nabi Sulaiman kemudian memanggil para setan. Mereka kemudian diperintahkan untuk mendirikan sebuah istana kaca tanpa pintu. Nabi Sulaiman kemudian sholat dengan bertumpu pada tongkat. Malaikat maut kemudian masuk lalu mencabut nyawanya saat ia bertumpu pada tongkat. Nabi Sulaiman melakukan itu bukan untuk melarikan diri dari malaikat maut. Imam Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Zuhri dan lainnya, bahwa Sulaiman hidup selama 52 tahun, dan kekuasaannya berlangsung selama 40 tahun. Abu Rauk meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman berlangsung selama 20 tahun. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir berkata, jumlah keseluruhan usia Sulaiman bin Dawud adalah 50 sekian tahun.
Berikut tadi adalah perbedaan ulama tentang umur dan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada tahun keempat berkuasa, Nabi Sulaiman mulai membangun Baitul Maqdis. Menurut salah satu pendapat, setelah Nabi Sulaiman wafat, kekuasaan dipegang anaknya yang bernama Rahab-am selama 17 tahun. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir, ia menyatakan setelah itu kerajaan Bani Israel menjadi terpecah belah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembahasan kita tentang Nabi Sulaiman melewati beberapa riwayat hadis, dan kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, kebijaksanaan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dapat menjadi contoh bagi kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas dalam mengambil keputusan. Keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah dapat menjadi contoh bagi para pemimpin untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Keteguhan iman dan ketakwaan Nabi Sulaiman mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk selalu menghindari godaan dunia yang dapat merusak iman kita. Demikianlah dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakuhu nanda minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.